Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa TVRI Stasiun Sulteng. Kami kembali hadir di ruang pemirsa untuk membawakan segmen baru, review akhir pekan. Kali ini kami akan mengantarkan topik tantangan di fase new normal. New normal adalah sebuah terminologi yang tentu saja menjadi bagian dari perjalanan kisah-kisah COVID-19 yang telah memberikan suasana yang kurang menguntungkan dalam kehidupan masyarakat di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Karena itu, COVID-19 dengan fase yang telah kita lewati, kita kembali akan memasuki fase new normal dengan berbagai harapan dan spirit. New normal adalah pola hidup baru yang ditandai dengan penyesuaian perilaku di tengah pandemi COVID-19 dengan cara menjalankan protokol kesehatan dalam aktivitas keseharian. Protokol kesehatan tersebut antara lain selalu menjaga kebersihan tangan dengan cara mencuci atau menggunakan hand sanitizer, menggunakan masker saat keluar rumah, physical distancing atau menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter, serta menjaga kesehatan dengan asupan gizi seimbang dan berolahraga. Dengan harapan, kebugaran dan daya tahan tubuh tetap dapat terjaga. Konsep new normal sendiri sejatinya adalah fase berikutnya yang harus dijalani oleh masyarakat ketika pembatasan mulai dikendurkan. New normal menjadi keniscayaan manakala pembatasan mulai ditinggalkan. Dengan dilonggarkannya pembatasan, masyarakat akan mulai keluar rumah untuk menjalankan aktivitas keseharian. Fase new normal yang dipandang sebagai anak tangga menuju kebangkitan baru dalam menata ekonomi masyarakat yang porak-poranda karena pandemi COVID-19 tampaknya masih butuh perjuangan. Apakah fase new normal berjalan sesuai dengan harapan, di mana masyarakat mampu menaati protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah? Tampaknya masih ada disparitas, bukan saja di daerah yang masuk zona hitam dan merah, tetapi juga termasuk di Sulawesi Tengah, khususnya Kota Palu. Kesadaran yang ada tampak masih jauh dari harapan. Tentu saja kita sebagai masyarakat harus mengambil bagian sekecil apapun dari dimensi kesadaran, termasuk menaati protokol kesehatan. Pemerintah tetap diharapkan memberikan spirit dan tentu saja bimbingan bagi masyarakat agar tetap dalam koridor sesuai dengan protokol kesehatan yang ditetapkan. Masyarakat sebenarnya masih sangat mengharapkan pemerintah fokus untuk mampu mengendalikan penyebaran COVID-19. Terlepas dari polemik, apakah sudah saatnya pemerintah melonggarkan pembatasan atau PSBB, pembatasan sosial berskala besar? Skenario masuk fase new normal justru muncul berbagai perdebatan baru. Rendahnya kesadaran masyarakat kita sendiri yang menjadi penyebab munculnya kekhawatiran new normal tak akan menjadi norma baru di tengah masyarakat. Setidaknya tidak dalam waktu dekat, sepanjang kesadaran masyarakat masih sebatas slogan. Masyarakat kita masih kurang peduli terhadap protokol kesehatan. Pasar, pertokoan, bandara, pelabuhan, hingga jalan raya kembali disesaki warga tanpa mengindahkan protokol kesehatan. Pemandangan ini terjadi di hampir semua wilayah Indonesia, tidak terkecuali di Kota Palu, di ibu kota Kabupaten se-Sulawesi Tengah. Ada kekhawatiran bahwa tidak ada garansi new normal akan diimbangi dengan protokol kesehatan yang ketat sehingga harapan itu bisa diwujudkan dan berjalan sesuai dengan harapan. Selama ini ada kekecewaan tenaga medis terhadap rendahnya kesadaran masyarakat. Memang new normal tak semata soal kesadaran masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan dan pola hidup bersih dan sehat. Badan Kesehatan Dunia atau WHO merilis panduan bagi negara-negara yang ingin beralih ke fase new normal yang semuanya
menitik beratkan pada tanggung jawab penuh pada pemerintah. Namun demikian, semuanya kembali ke masyarakat. Pemerintah pusat dan daerah, termasuk Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. Randus Haji Longki Janggola MSI dan seluruh jajarannya, serta Wali Kota Palu, Dr. Randus Hidayat MSI dan seluruh bupati di Sulawesi Tengah telah berjuang bersama jajaran tenaga medis untuk menghadapi ganasnya COVID-19. Harus diakui bahwa selama pandemi COVID-19 ada hal-hal yang bersifat kasuistik di beberapa daerah, termasuk kecurigaan masyarakat dalam penanganan warga yang terpapar. Namun hal seperti itu jelas bersifat kasuistik personal atau oknum. Kondisi demikian tidak harus dipukul rata dengan kesungguhan pemerintah pusat dan daerah begitu tinggi. Sebab apapun itu tujuannya cuma satu, melindungi rakyat dari ancaman kesehatan dan keselamatan. Sekarang kita sudah berada di era new normal. Pemerintah melalui tenaga medis mungkin juga harus mengambil bagian real terkait terminologi new normal. Jangan sampai pemerintah yang mendeklarasikan, tetapi pemerintah pula yang mengitari dengan rasa kekhawatiran. Minimal jika ada warga bepergian, mungkin tidak harus dengan rapid test, tetapi cukup dengan surat keterangan sehat dari tenaga medis atau dari rumah sakit ataupun dari puskesmas. Cara ini meminimalkan sikap a priori masyarakat terhadap istilah new normal. Masih tampak tim medis belum memperbarui cara berpikirnya. Akibatnya fase new normal tetapi tetap terasa belum normal. Kita berharap seluruh masyarakat dan pemerintah terus berupaya melakukan perjuangan panjang dalam mengawal new normal sebagai fase sebelum memasuki normal yang sesungguhnya. Kondisi sosial ekonomi, kesehatan dan produktivitas harus dibangun kembali agar masyarakat bisa mengantongi kembali kultur sosial yang pernah hilang akibat pandemi COVID-19. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Demikian review akhir pekan. Saya Basir Cio, sampai jumpa.